Kali ini aku akan bercerita bagaimana awal-awal aku sama suami aku itu terjangkit COVID-19. Jadi waktu itu kisaran bulan Maret, tahun ini ya, bulan Maret itu sekitar awal bulan tanggal 9 seingat saya. Jadi suamiku itu tiba-tiba badannya anget, tapi nggak panas ya, masih maksudnya anget-anget, masih wajar. Terus dia cerita kalau badannya nggak enak, anget, pusing, tenggorokannya juga nggak enak. Dalam pikiranku itu, oh mungkin dia radang tenggorokannya. Soalnya suami saya sering kayak gitu, sering kayak radang gitu loh. Yaudah, mungkin karena dia pusing dan lain-lain, saya coba ada inisiatif membelikan dia obat paracetamol, obat paracetamol yang dijual-jual di apotek biasa gitu. Saya suruh minum, waktu itu habis dua butir ya, satu hari itu saya kasih 2 butir. Saya minumkan, kok malamnya tuh nggak ada perubahan sama sekali, masih pusing, masih anget badannya, tenggorokannya jelas ya masih nggak enak. Terus besoknya tanggal 10, kebetulan aku punya kenalan teman dokter, aku tanya pergi temanku, konsultasi lewat telepon ya waktu itu, ngomong kalau suamiku itu badannya nggak enak, kayak anget, terus tenggorokannya juga nggak enak. Terus kemudian aku juga minta obat buat lambungnya, karena suami aku itu kalau minum obat lebih dari 1 biasanya lambungnya nggak kuat tuh. Kemudian sama temanku itu dikasih paracetamol, antibiotik sama buat lambungnya. Lah waktu tanggal 10 itu otomatis kan aku dapat obat dari temanku, aku langsung minum ke suamiku. Jadi satu hari itu 2 kali minum semua, paracetamol, antibiotik sama buat lambungnya. Waktu itu tanggal 10 baru minum obat dari dokter temanku ini, sampai tanggal 11 itu demamnya udah turun, tapi tenggorokannya masih belum ya. Terus coba aku tanya ke suamiku, coba lihat tenggorokan maksudnya masih radang apa enggak. Terus saya suruh buka mulutnya, jadi kayak mangap gitu. Aku lihat itu masih merah tenggorokan. Terus suamiku bilang, biasanya kalau antibiotik itu nggak bisa dilihat 1 atau 2 hari, biasanya hari ketiga atau hari keempat. Ya wes, dalam pikiranku ya wes lah, nggak apa-apa, mungkin mungkin radang, jadi butuh proses yang agak lama. Tanggal 9, 10 udah minum, terus tanggal 11 kalau nggak salah ingatku itu juga antibiotiknya kan udah habis 6. Aku tanya lagi ke suamiku, ya apa tenggorokan masih nggak enak sih, nggak ada perkembangan sama sekali. Loh kok aneh ya gitu, soalnya kan paracetamolnya kan udah nggak diminumnya itu cuma tanggal 9 sampai 10. Lah antibiotik kan harus habis, jadi diteruskan tanggal 11 itu masih minum, terus diminum lagi tanggal 12 dan 13. Lah waktu tanggal 11 itu suamiku juga ada keluhan, jadi punggungnya itu dia kayak merasa kebas, terus kulitnya kayak panas gitu loh, tapi nggak ada yang luka, kan aneh dari situ. Posisinya itu antibiotik masih diminum ya, waktu itu antibiotiknya 500, dikasih dosis yang 500 sama temenku. Jadi dia suamiku kan ngeluh, kok punggungku nggak enak apa ya. Kita waktu itu nggak ngerti kalau ternyata punggung nggak enak itu ternyata juga gejala COVID gitu loh ya. Kita kan sebagai orang awam kan nggak ngerti COVID itu gimana, gejalanya gimana. Yang kita tahu di TV-TV itu kan sesak napas, paru-paru kalau di ronsen ada bercak putihnya gitu loh. Lah waktu ada gejala kayak gitu, kita ya fine-fine aja mikir, oh paling kulitnya nggak enak, butuh direndam air dingin. Ya udah, waktu tanggal 11, 12, 13 itu posisi kan masih minum antibiotik. Lah itu sambil kulitnya kan masih kebas, jadi aku kompres pakai es batu. Jadi aku ngambil anduk, es batu tak taruh dalamnya, saya buntel, terus saya templek pergi punggungnya suamiku. Lah waktu dalam proses tanggal 11, 12, 13 itu kan saya kompres terus, itu nggak ada perubahan sama sekali, saya kebas gitu loh. Dan posisi antibiotik itu sudah habis. Terus kita nyoba searching kan waktu tanggal 13 itu, kenapa kok punggung bisa kayak gitu. Terus internet itu ngomong kemungkinan bisa
kebanyakan antibiotik, jadi punggungnya kayak gitu. Oh ya wes, jadi kita mikir oh mungkin karena kebanyakan antibiotik lah. Kebetulan tanggal 13 kan habis antibiotiknya, tanggal 14 nya kita stop, nggak minum antibiotik sama sekali. Mikir, suamiku bilang paling besok wis enakan soalnya kan wis gak minum antibiotik. Ternyata tanggal 14 itu sik kebas, punggungnya itu masih kebas dan tenggorokannya itu masih nggak enak gitu loh. Bayangno, udah minum antibiotik habis, tenggorokan masih nggak enak, punggung masih kebas. Ya wes kita biarno, mungkin oh besok enakan. Ya wes kita ngelewati tanggal 14. Tanggal 15 itu hari Senin ya, aku masih ingat. Tanggal 15 kita kerja buka toko. Waktu di toko itu seperti biasa, jadi aku mesti nyiapno makanan buat suamiku. Waktu itu aku inget, waktu itu lauknya tuh ayam tim. Nah, karena tenggorokannya suamiku gak enak, ya wes aku buatno ayam tim ini kan. Aku nyuruh makan dia gitu loh. Terus dia ngomong, kok gak enak ya rasanya ya. Lu masa sih? Aku lo mari makan, enak kok. Tuh, suamiku ngomong gak enak, lidahku pahit, tenggorokanku ya sakit. Terus aku bilang ke suamiku, coba sih buka mulutnya gitu. Terus aku nyoba lihat ke kerongkongannya ya, sekitar maksudnya lubangnya itu, ternyata masih merah pol, tenggorokannya itu masih merah pol. Terus suamiku coba searching, maksudnya gejala COVID itu apaan ya? Salah satunya punggungnya kebas, tenggorokan nggak enak, sama demam berhari-hari kan. Terus mikir, waduh, isa-isa COVID ini gitu. Suamiku bilang gitu. Terus aku juga mikir, gak mungkin lah, wong kita lo bersihan, udah pakai masker, hand sanitizer, bahkan setiap gosok gigi suamiku tuh pasti kumur pakai ini. Ini nggak pernah telat ya, ini nggak pernah telat dia. Dan ini aku pakai yang ini, beli kayak gini. Ini buat stok di rumah. Terus aku beli yang kecil-kecil buat di jalan atau pergi kemana, bis mana pakai hand sanitizer. Udah, jadi tanggal 15 itu suamiku rencana tes, karena di kotaku itu nggak ada PCR, jadi suamiku tes antigen waktu itu. Nah, waktu tes antigen itu hasilnya kan nunggu sekitar 30 menit. Nah, waktu setelah tes antigen itu hasilnya keluar, ternyata positif. Dan waktu itu, waktu suamiku tes, aku nggak ikut tes karena aku takut. Posisinya aku lagi hamil besar dan 2 minggu lagi tuh HPL lahiran. Bayangin, stresnya minta ampun, aku sampai nangis setengah mati. Ya bayangin, suami kita udah mempersiapin buat lahiran, ternyata ada musibah kayak gini. Udah, terus karena kita tinggal serumah itu cuma berdua aja, suamiku inisiatif, setelah tahu positif, suamiku inisiatif untuk pergi ke Surabaya buat isolasi waktu itu kan. Nah, setelah isolasi di sana tanggal 15, terus tanggal 16-nya itu suamiku berencana buat tes PCR di rumah sakit swasta. Tanggal 16 akhirnya suamiku tes PCR pagi dan hasilnya itu keluarnya sore. Waktu hasilnya keluar ternyata positif, guys. Ya ampun, aku nangis, bingung, nggak ngerti harus gimana. Soalnya bingung, maksudnya kan kita satu rumah, posisi aku hamil, takut gitu loh, takut karena waduh kalau aku positif gimana, nanti janinku ada apa-apa dan lain-lain. Jadi pemikiran di otak itu sudah nggak karu-karuan gitu loh. Terus suamiku bilang, kamu harus, waktu tanggal 16 itu ya, kamu juga harus tes, soalnya kan kita tinggal serumah gitu loh. Kan nggak mungkin satu rumah, bisa kena bisa enggak kan. Cuma suamiku bilang, kamu tetap harus tes, karena kamu hamil, kasihan kalau ada apa-apa, janinnya juga kasihan gitu loh. Pertama saya nggak mau, takut lah. Tanggal 16 itu sampai nangis, guys, nggak mau, ojo nyuruh aku tes gitu loh. Takut karena ya apa ya, udah seneng, udah mau nerima buah hati, ditunggu-tunggu 9 bulan, ternyata dapat musibah kayak gini ya kan.
Terus suamiku nggak maksa-maksa sih, cuma dia nyuruh kalau bisa tes dan lain-lain gitu. Kalau nggak mau tes ya di rumah aja wes, tokonya diliburkan. Waktu itu suamiku bilang gitu. Tapi mertua, mama, semua kerabat itu yang tahu nyuruh aku buat tes PCR, karena kan bahaya gitu loh, orang hamil dan lain-lain kan. Ya wes, akhirnya besoknya aku memberanikan diri ke salah satu rumah sakit juga, dan rumah sakitnya juga sama kayak yang suami PCR ya, dan isolasi juga. Waktu itu tes PCR tanggal 17 itu PCR pagi, terus hasilnya itu keluar sekitar jam setengah 9 malam waktu itu. Dan hasilnya apa guys? Aku juga positif COVID. Kepalaku tambah duar, pusing setengah mati, nangis, sedih, pusing, nggak ngerti harus gimana, bingung pol. Oh ya, aku lupa ngomong kalau tanggal 16 itu suamiku isolasi di rumah sakit yang dia PCR ini ya. Nah waktu dia tahu positif, dia ke IGD, itu sama dokternya langsung ditindak, jadi diinfus, dikasih obat antivirus, terus disuntik buat darahnya biar nggak kental, terus sama paru-parunya juga di foto ronsen, ngecek apakah paru-parunya ada bercak-bercak putih apa enggak. Ternyata waktu foto ronsen dan cek darah juga itu hasilnya bagus semua, jadi paru-parunya juga nggak ada bercak putihnya gitu guys. Terus waktu tanggal 17 kan aku positif, suamiku kan waktu itu masih di rumah sakit kan, isolasi di rumah sakit. Karena tahu aku positif, dia minta rujukan pulang buat isolasi mandiri di rumah. Padahal aku bilang nggak usah pulang, kamu di rumah sakit aja, biar aku di rumah gitu. Tapi tetap suamiku karena dia kasihan sama istrinya, biar nggak sendirian di rumah, akhirnya suamiku minta izin pulang. Dan kita sama-sama isolasi mandiri di rumah mulai tanggal 17 itu guys. Setelah tanggal 17 itu kita kan isolasi mandiri di rumah, tapi sama saudara-saudara dan lain-lain itu, sama dokter juga, itu nggak boleh satu kamar. Jadi kita harus pisah kamarnya, jadi isolasi sendiri-sendiri. Karena waktu itu kan suamiku kan gejalanya agak berat ya, maksudnya ada gejalanya gitu loh, kayak tenggorokan, kulit punggungnya kebas dan lain-lain. Kalau aku kan nggak ada, cuma OTG gitu loh. Setelah kita isolasi, setelah aku tanggal 17 itu tahu positif, aku langsung telepon dokter kandunganku, tanya, dok, ini aku positif loh, gimana? Ya aku sambil nangis lah sama dokterku, takut. Terus dokterku bilang, udah kamu tenang, nggak usah nangis, nggak usah sedih, biar imunnya nggak turun. Takutnya kalau imunnya turun kan takutnya kita drop, apalagi kan kita hamil ya kan. Terus dokterku ngasih vitamin, beberapa vitamin kayak gini ya contohnya. Nah ini salah satu vitamin yang direkomendasi sama dokterku, vitamin C sama vitamin D. Aku juga pakai produk ini, terus sama aku minum ini juga. Ini sama dokterku disuruh minum ini guys. Dan aku disuruh berjemur selama 10 menit sama dokterku. Pokoknya setelah tanggal 17 itu kan suamiku pulang, terus aku juga di rumah, jadi kita sama-sama satu rumah dan isolasi. Mulai tanggal 17 itu kita sama dokter dibilangi kalau nanti PCR lagi tanggal 25. Jadi selama tanggal 17 sampai tanggal 25 kita harus jaga kesehatan kita, tetap minum vitamin dan obat-obatan yang dikasih dokternya kita tuh guys. Terus kita sehari-harinya ya kayak biasa sih, kayak berjemur, terus minum vitamin, makan sehat, terus banyak istirahat juga. Jadi mulai tanggal 17 sampai tanggal 25 itu kita melakukan hal yang sama terus, rutin terus, tapi kita pisah kamar tuh. Hari demi hari udah kita lewati. Terus pas tanggal 25 kita PCR lagi pagi dan hasilnya keluarnya sore. Dari tanggal 17 sampai tanggal 25 itu kan kita isolasi. PCR tanggal 25,
Dan hasilnya ketika PCR lagi negatif guys. Jadi banyak yang tanya sih, kok cepet ya. Aku juga nggak tahu sih, pokoknya menurutku, saranku, kalau kalian udah positif, udah kena virus ini, kalian jangan lambat-lambatan ke rumah sakit, jangan nunda-nunda pokoknya gitu. Begitu kalian merasa badan kalian nggak enak, terus kalian merasa ini gejala COVID, kalian cepet ke rumah sakit biar cepet ditangani sama dokter gitu loh, biar nggak ada penyakit, misal kalian punya penyakit apa nanti akhirnya menjalani penyakit itu. Jangan sampai kayak gitu. Pokoknya begitu kalian tahu kalian terjangkit COVID, kalian harus cepat ke rumah sakit biar cepat langsung ditindak sama dokternya. Dan guys, jangan pernah percaya sama berita-berita yang hoax, kayak rumah sakit itu mengcovid-covidkan orang, dokter itu cari uang, suster itu bantu dokter buat cari uang, dokter mata duitan dan lain-lain. Enggak sama sekali guys, enggak sama sekali. Dokter itu tugasnya adalah membantu pasiennya yang sakit, termasuk salah satunya COVID. Enggak mungkin, karena aku tahu sendiri, dokterku aja sampai, ingat loh, dokterku aja waktu ngasih resep itu dia nggak minta bayaran sama sekali loh, dia malah ikhlas gitu loh, bantu pasiennya gitu loh, nggak minta bayaran. Sampai aku, dok aku transfer ya, nggak usah, nggak apa-apa gitu, kayak gitu. Jadi kalian nggak usah percaya berita yang nggak benar gitu loh, mending kalian baca berita yang benar-benar akurat gitu guys. Tuh. Dan saranku buat yang hamil, yang positif, jangan sedih, jangan takut, jangan berpikir yang enggak. Pokoknya imun kalian nggak boleh turun. Kalian tetap harus konsultasi sama dokter kandungan kalian. Gimana enaknya, pasti mereka akan membantu gitu guys. Terus pokoknya apalagi sekarang ini nilainya tinggi banget ya, sampai zona dimana-mana merah, banyak yang tutup dan lain-lain. Bioskop baru buka juga sekarang akan ditutup lagi sama pemerintah ya kan. Pokoknya kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap pakai hand sanitizer, habis pergi-pergi masuk rumah mandi dan lain-lain. Tuh guys. Oh iya guys, aku lupa kalau ini adalah contoh kita waktu PCR kayak gini. Ini juga suamiku waktu itu PCR buktinya. Dan ini beberapa rincian dari rumah sakit ya. Ini juga. Jadi ini udah tanggal 1 Juli ya. Jadi waktu aku PCR terakhir itu tanggal 25 Maret itu hasilnya negatif. Sampai sekarang tanggal 1 Juli itu berarti udah 3 bulan lebih ya. Dan kebetulan kemarin aku tanggal 29 Juni aku habis vaksin. Tuh. Jadi ketika kalian kena COVID itu nggak boleh vaksin, dan boleh pun kalian harus nunggu selama 3 bulan gitu guys. Dan masalah vaksin juga kalian nggak perlu takut, itu nggak ada masalah yang kayak kejang kayak apa, enggak kok. Aku sama suamiku nggak ngalami hal-hal yang aneh, cuma tangannya agak kemeng aja sama ngantuk gitu aja. Untuk hal-hal yang negatif nggak ada kok, aman-aman aja. Pokoknya kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak dan lain-lain, tetap pakai masker. Semoga dengan video ini dapat membantu kalian